Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Stop. Jangan biarkan teras rumah kamu jadi sumber masalah. Apakah rumah kamu terasa sumpek, gak nyaman, atau rezeki terasa seret? Bisa jadi ada kesalahan besar di teras yang bikin energi positif menjauh dan bikin penghuni rumah merasa gak betah. Banyak orang gak sadar kalau teras yang berantakan, salah pilih warna, atau bahkan sekadar menaruh barang sembarangan bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Ini bukan cuma soal estetika, tapi juga bisa mempengaruhi keberuntungan dan kenyamanan hidupmu. Jangan sampai kamu masih melakukan kesalahan ini. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Terlalu banyak barang di teras. Pernah nggak sih? Pas masuk rumah sendiri malah ngerasa sumpek? Bisa jadi ini karena teras kamu terlalu penuh dengan barang. Banyak orang tanpa sadar menjadikan teras sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang nggak kepakai, mulai dari sepatu berserakan, rak yang terlalu penuh, sampai perabot bekas yang numpuk. Bukannya bikin nyaman, malah jadi berantakan dan bikin energi baik sulit masuk ke rumah. Teras adalah wajah rumah yang pertama kali dilihat tamu dan bahkan memengaruhi suasana hati kita sendiri. Kalau penuh barang, rumah jadi terkesan tidak terawat, sumpek, dan bikin malas. Dalam Feng Shui, menumpuk barang di teras bisa menghambat aliran energi positif dan rezeki yang seharusnya mengalir lancar ke dalam rumah. Jadi, bukan cuma soal estetika, tapi juga bisa berdampak ke keberuntungan penghuni rumah. Solusinya gampang, minimalisir barang di teras. Simpan hanya barang yang benar-benar dibutuhkan, seperti kursi kecil untuk duduk santai dan beberapa dekorasi yang enak dipandang. Pastikan juga ada ruang kosong agar energi positif bisa mengalir dengan leluasa. Dijamin, teras yang rapi dan bersih bikin rumah terasa lebih lapang, nyaman, dan bikin betah. 2. Warna cat yang terlalu gelap. Coba perhatiin warna cat teras rumah kamu. Apakah cenderung gelap seperti hitam, coklat tua, atau abu-abu pekat? Mungkin kelihatan elegan, tapi hati-hati. Warna gelap bisa bikin teras terasa sempit, sumpek, bahkan suram. Alih-alih memberikan kesan hangat dan mengundang, warna-warna ini justru bisa membuat rumah terasa kurang bersahabat dan terkesan dingin. Bukan cuma soal estetika, warna juga punya pengaruh besar terhadap energi di rumah. Dalam psikologi warna dan Feng Shui, warna-warna gelap bisa menyerap cahaya dan menciptakan suasana yang kurang positif. Ini bisa bikin penghuni rumah merasa kurang bersemangat, bahkan secara tidak sadar bisa memengaruhi mood dan keberuntungan. Apalagi kalau teras kurang pencahayaan alami, warna gelap bisa bikin rumah terasa lebih suram. Solusinya? Pilih warna yang lebih cerah dan menyegarkan. Warna seperti putih, krem, hijau muda, atau biru pastel bisa memberikan kesan luas, nyaman, dan lebih hidup. Warna-warna ini juga dipercaya dapat membawa energi positif dan membuat rumah terasa lebih hangat serta mengundang rezeki. Jadi, kalau masih pakai warna gelap di teras, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk menggantinya. 3. Pintu masuk yang terhalang. Coba perhatikan, apakah ada barang yang menghalangi pintu utama rumah? Banyak orang tanpa sadar meletakkan pot besar, rak sepatu, atau bahkan kursi tepat di depan pintu. Padahal, pintu masuk adalah jalur utama energi dan rezeki. Kalau terhalang, bukan cuma bikin rumah terasa sesak, tapi juga bisa menghambat aliran energi baik masuk ke dalam rumah. Bayangkan kalau tamu datang ke rumah,
tapi harus memutar atau menghindari berbagai barang sebelum masuk. Rasanya kurang nyaman, kan? Begitu juga dengan energi positif. Dalam Feng Shui, pintu masuk yang bebas dari halangan memungkinkan energi keberuntungan mengalir dengan lancar. Sebaliknya, kalau ada penghalang, bisa menyebabkan rezeki tersendat dan rumah terasa kurang harmonis. Solusinya simpel. Pastikan area depan pintu utama tetap bersih dan lapang. Jika ingin menaruh dekorasi seperti tanaman atau rak sepatu, pastikan ukurannya proporsional dan tidak menutupi akses masuk. Dengan pintu yang bebas dari hambatan, rumah terasa lebih welcoming, energi positif mengalir lancar, dan tentu saja rezeki pun jadi lebih mudah datang. 4. Pencahayaan yang kurang. Pernah nggak merasa teras rumah terlihat suram dan nggak nyaman? Bisa jadi karena pencahayaan yang kurang. Teras yang gelap, terutama di malam hari, bisa menciptakan kesan tidak ramah dan bahkan menyeramkan. Padahal, pencahayaan yang baik bukan hanya soal estetika, tapi juga berpengaruh pada energi dan kenyamanan rumah. Dalam Feng Shui, cahaya melambangkan energi positif dan kehidupan. Jika teras terlalu redup, energi baik yang masuk rumah pun bisa melemah. Selain itu, pencahayaan yang kurang juga bisa bikin rumah terasa kurang aman, terutama bagi tamu yang datang di malam hari. Apalagi kalau lampu utama rusak atau hanya mengandalkan cahaya dari dalam rumah, suasana jadi terasa kurang bersahabat. Solusinya? Tambahkan lampu teras yang cukup. Bisa pakai lampu dinding, lampu gantung, atau bahkan lampu hias kecil yang memberikan kesan hangat. Pilih cahaya yang terang tapi tetap nyaman di mata, seperti warna warm white atau kuning lembut. Dengan pencahayaan yang cukup, bukan cuma rumah terasa lebih hidup, tapi juga bikin energi positif dan rezeki lebih mudah mengalir. 5. Tidak ada tanaman atau terlalu banyak tanaman. Tanaman bisa jadi elemen yang menyegarkan teras rumah, tapi kalau salah cara menatanya, justru bisa merusak suasana. Ada 2 kesalahan utama yang sering dilakukan orang. Pertama, tidak ada tanaman sama sekali, dan kedua, terlalu banyak tanaman sampai berantakan. Dua-duanya bisa bikin energi di teras jadi kurang harmonis. Teras yang kosong tanpa tanaman terasa gersang dan kurang hidup. Energi di rumah jadi terasa kaku dan kurang menyegarkan. Sebaliknya, jika tanaman terlalu banyak dan tidak tertata, teras malah bisa terasa sesak dan sulit dibersihkan. Bahkan, tanaman yang tidak terawat bisa jadi sarang nyamuk dan hewan kecil lainnya yang mengganggu kenyamanan. Solusi terbaik adalah memilih beberapa tanaman yang mudah dirawat dan menatanya dengan rapi. Gunakan pot yang sesuai ukurannya. Dan jangan lupa rawat secara rutin agar tetap segar. Tanaman seperti lidah mertua, palem kecil, atau bunga-bunga hias bisa jadi pilihan yang bagus. Dengan begitu, teras terasa lebih hidup, asri, dan membawa energi positif ke dalam rumah. 6. Tidak ada tempat duduk. Pernah merasa teras rumah terasa kosong dan kurang nyaman? Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tempat duduk. Teras tanpa kursi atau bangku jadi kurang fungsional. Padahal ini bisa jadi area santai yang menyenangkan. Bayangkan kalau ada tamu yang datang dan harus berdiri di depan pintu tanpa tempat duduk, rasanya kurang sopan dan gak nyaman, kan? Selain itu, teras yang sepi tanpa kursi juga bisa bikin rumah terasa dingin dan kurang mengundang. Dalam Feng Shui, teras yang memberikan kenyamanan akan membawa energi positif ke dalam rumah. Kalau tidak ada tempat duduk, kesempatan untuk bersantai atau sekadar menikmati udara segar di depan rumah jadi terbuang sia-sia. Solusinya? Tambahkan kursi kecil, bangku kayu, atau bahkan hammock kalau ada ruang lebih. Gak perlu yang mahal, yang penting nyaman dan sesuai dengan ukuran teras. Dengan adanya tempat duduk, suasana jadi lebih hangat, teras lebih fungsional, dan energi baik bisa mengalir dengan lancar ke dalam rumah. 7. Memakai material lantai yang licin. Apakah lantai teras rumah kamu sering basah dan licin? Hati-hati. Salah memilih material lantai bisa berbahaya, terutama saat musim hujan. Lantai yang terlalu halus dan mengkilap memang terlihat mewah, tapi kalau licin,
bisa bikin penghuni rumah atau tamu terpeleset. Selain faktor keamanan, material lantai juga berpengaruh pada kenyamanan. Lantai yang licin bisa terasa kurang stabil saat dipijak, terutama bagi anak-anak atau orang tua yang tinggal di rumah. Belum lagi kalau terkena debu atau lumut bukan cuma bikin licin, tapi juga membuat teras terlihat kotor dan kurang menarik. Solusinya? Pilih material lantai dengan tekstur kasar seperti keramik outdoor, batu alam, atau kayu anti-slip. Selain lebih aman, lantai dengan tekstur yang tepat juga lebih tahan lama dan mudah dirawat. Jadi, jangan sampai salah pilih lantai ya. Biar rumah nggak cuma cantik tapi juga nyaman dan aman untuk semua. 8. Menumpuk sepatu sembarangan. Coba lihat ke teras rumah apakah ada tumpukan sepatu yang berserakan? Ini salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan. Banyak orang menjadikan teras sebagai tempat menaruh sepatu tanpa aturan yang jelas, sehingga lama-lama jadi penuh dan berantakan. Ini bukan cuma bikin rumah terlihat kotor, tapi juga bisa menimbulkan bau tak sedap. Selain itu, dalam Feng Shui, sepatu yang berantakan di depan rumah bisa menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. Sepatu melambangkan perjalanan dan aktivitas di luar rumah, jadi jika tidak disimpan dengan rapi, bisa membawa energi lelah dan negatif ke dalam rumah. Belum lagi kalau hujan sepatu basah yang ditinggalkan di luar bisa menimbulkan jamur dan bau tak sedap. Solusinya sederhana, gunakan rak sepatu yang tertutup atau rapi. Pilih rak yang sesuai dengan jumlah sepatu yang dimiliki dan pastikan tidak menghalangi pintu masuk. Dengan begitu, teras tetap bersih, rapi, dan energi positif bisa masuk tanpa hambatan. 9. Tidak ada dekorasi sama sekali. Teras tanpa dekorasi sama sekali terasa hambar dan membosankan. Bukannya jadi tempat yang menyambut tamu dengan hangat, malah terasa dingin dan kurang berkesan. Padahal, menambahkan dekorasi kecil bisa langsung mengubah suasana teras menjadi lebih hidup dan menarik. Dekorasi bukan cuma soal estetika, tapi juga bisa memengaruhi mood dan kenyamanan. Teras yang terlalu polos bisa terasa kaku dan kurang bersahabat. Selain itu, dalam Feng Shui, elemen dekoratif seperti tanaman, lampu hias, atau elemen kayu bisa membantu menciptakan keseimbangan energi positif di rumah. Solusinya gampang. Tambahkan elemen dekoratif sederhana seperti lampu gantung kecil, karpet outdoor, atau lukisan dinding yang sesuai dengan tema rumah. Jangan berlebihan, cukup pilih dekorasi yang fungsional dan tetap membuat teras terasa lapang. Dijamin, suasana jadi lebih nyaman, dan rumah terasa lebih welcoming. 10. Membiarkan teras kotor dan berdebu. Ini dia kesalahan paling fatal yang sering dilakukan, membiarkan teras kotor dan penuh debu. Percuma punya teras luas dan bagus kalau jarang dibersihkan. Daun-daun kering, debu menumpuk, atau sarang laba-laba di sudut-sudut bisa membuat rumah terlihat tidak terawat. Dan yang lebih parah, ini bisa mengundang energi negatif dan penyakit. Teras adalah area pertama yang dilihat tamu dan juga menjadi tempat masuknya energi ke dalam rumah. Kalau kotor, suasana rumah juga jadi terasa kurang nyaman dan bikin malas. Apalagi kalau ada sampah kecil yang dibiarkan menumpuk bisa mengundang serangga dan tikus. Dalam Feng Shui, rumah yang bersih adalah rumah yang penuh dengan energi positif dan keberuntungan. Solusinya? Luangkan waktu untuk membersihkan teras minimal 2-3 kali seminggu. Sapu lantai, bersihkan debu di sudut-sudut, dan buang sampah atau daun kering yang berserakan. Dengan teras yang bersih dan segar, rumah akan terasa lebih nyaman, sehat, dan tentu saja, rezeki pun bisa mengalir lebih lancar. Jadi, jangan sampai kamu masih melakukan kesalahan-kesalahan ini ya. Teras yang rapi, bersih, dan nyaman gak cuma bikin rumah kelihatan lebih indah, tapi juga bisa membawa energi positif dan rezeki yang lebih lancar. Coba cek teras rumah kamu sekarang. Ada nggak kesalahan yang masih kamu lakukan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.